Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih bisa berkumpul dan mengikuti acara pada sore hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah berkenan hadir pada acara pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk acara sore hari ini nantinya selain ada pemaparan materi dari saya, nantinya akan ada sharing session dengan Pak Ruli dari Bogor. Selamat sore Pak Ruli. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai pendamping proses produk halal, otomatis Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pendampingan ya ke pelaku usaha. Nah, kira-kira untuk mengawali, saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian, 3 orang ya, kira-kira bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan ada kendala apa Bapak Ibu sekalian saat melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha di lapangan. Bisa raise hand Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Ya, silahkan untuk yang pertama dari Muhammad Yusuf Saputra. Silakan Mas Yusuf. Oke, terima kasih Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan untuk tanya jawab atau konsultasi. Gini Mas Wawan, ini kan ada beberapa hal untuk dilakukan kita kemarin itu bersama Satgas Kanwil. Uh, untuk Kanwil itu biasanya kita untuk kemarin saya berserta Satgas dan lain-lainnya itu ada beberapa poin yang saya ambil yang dari Satgas. Itu yang pertama, untuk lembaga kita itu pendampingan lebih dari 5.000 ya. Ini data sudah masuk dari Kemenak Pak Mas Wawan, Ya. seperti itu. Nah, alhamdulillah saya bisa mendampingi Satgas yang kemarin tanggal 5 Maret kemarin. Saya dibagikan tugas untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta gitu. Nah, ada beberapa pedagang yang belum mempunyai NIB atau salah ABLI-nya, seperti itu, Mas. Gitu. Gitu, Mas. Nah, makanya kita juga di sini teman-teman jangan asalkan mengambil responden atau pelaku usaha yang belum yang sudah memiliki NIB gitu. Seperti itu, Mas. Gitu. Makanya saya juga yang saya khawatirin teman-teman di lapangan biasanya juga harus melihat dari sisi pedagang atau yang kita dagangin seperti itu Mas. Sepertinya kita juga harus melihat dari OSS-nya juga apakah itu benar KBLI-nya atau salah seperti itu Mas. Itu aja yang disampaikan dari Satgas. Mohon arahan dari lembaga seperti apa, masukannya seperti apa gitu Mas Wawan. Terima kasih Mas Wawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Yusuf, alhamdulillah ya sudah melakukan pendampingan dan sudah uh, tandem bareng juga dengan Satgas Halal ya. Nah, terkait dengan pelaku usaha yang belum memiliki NIB, otomatis NIB itu kan wajib saat seseorang itu melakukan kegiatan usaha. Nah, berarti nanti silahkan itu bisa memilih
mengurus sendiri langsung melalui OSS maupun nantinya melalui jasa pengurusan yang ada di Swakarta. Gitu, Mas Yusuf. Dan nantinya silahkan Bapak Ibu tetap mencoba di OSS itu seperti apa. Nah, kira-kira kalau memang dirasa itu menyulitkan, silahkan nanti langsung ikut yang jasa pengurusan. Gitu ya, Mas Yusuf. Baik, selanjutnya ini ada atas nama Seno Utomo. Silahkan bisa open mic-nya. Terima kasih Pak. Waktunya begini Pak. Kami kan dari Sumsel. Ya. Ini Pak, kasus kami di lapangan yang tentang sambungan Bapak tadi, NIB itu begini Pak. Pertanyaan pertama, kebanyakan PU itu kalau masa NIB itu ketakutannya, kekhawatirannya itu bakal ada pajak Pak ke depannya Pak. Nah itu bagaimana Pak? Nah, kemudian kedua, eh, untuk Swakarta ini seperti apa? Swakarta dengan si halal ini Pak. Nah itu apakah kita misalnya cuma ngisi si halal doang itu gimana Pak? Apa harus wajib Swakarta atau gimana Pak? Nah itu nah Pak. Ya, untuk pertanyaan Pak Seno nantinya akan saya sampaikan itu sudah kita siapkan untuk materinya, Pak. Mungkin lanjut satu orang lagi di sini atas nama Mas Ilham. Mohon ditunggu ya Pak Seno. Siap Pak, siap Pak. Untuk selanjutnya atas nama Ilham, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Saya, Mas Ilham. ada suara saya? Nyampe suara saya? Ya, terdengar Mas, silahkan bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilham dari Kota Mataram, NTB. Dan saya termasuk pendamping baru karena baru awal Maret ini sudah sah gitu ya. Dan Alhamdulillah baru dapat 1 PU sebenarnya, tapi masih proses lah untuk yang lainnya. Yang ingin saya tanyakan adalah masih hampir berkaitan dengan dua pertanyaan sebelumnya mengenai NIB. Di daerah saya ini kan eh, sudah saya data begitu secara personal, itu memang rata-rata tidak memiliki NIB. Nah, tetapi ketika saya mencoba berkunjung, mereka sempat menanyakan apakah ini sudah ada koordinasi dengan pihak terkait seperti pihak dari kelurahan atau dari lingkungan. Jadi harapannya para pelaku usaha ini mereka berharap saya bisa menunjukkan ada sebuah atau suatu surat rekomendasi lah dari kelurahan atau dari mana. Nah, sementara dari pihak kelurahan sendiri juga apa namanya em, berharap atau meminta ada surat resmi selain surat tugas. Saya sudah menunjukkan surat tugas, tapi ada nggak surat yang lain yang bisa menunjukkan bahwa Mas Ilham ini uh, berupa seperti surat himbauan lah atau surat edaran lah dari BPJPH atau dari lembaga LP3 EW sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah apakah nanti pihak lembaga EW itu bisa membantu nggak untuk buatkan kita sejenis surat permohonan dukungan gitu untuk bisa ditandatangani dari pihak kelurahan. Karena menurut saya cukup membantu untuk meyakinkan para pelaku usaha bahwa oh ini benar-benar resmi dari pemerintah sehingga tidak ada terindikasi oknum-oknum yang mempermainkan data. Karena kan untuk self declaring kan diminta dokumen-dokumen resmi seperti KTP dan lain sebagainya. Nah, kadang pelaku saya sedikit khawatir gitu. Yang pertama, yang kedua masih lanjutan dengan yang seperti tadi, apakah
kita bisa boleh melakukan kerjasama gitu. Karena di daerah saya sendiri kan kita seperti berjalan sendirilah gitu kan. Saya juga nggak punya teman, nggak punya tim sendiri gitu kan, karena masih berjalan sendiri. Apakah kita bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti MUI setempat untuk membantu kita mempromosikan atau dari pihak-pihak seperti tadi kelurahan dan lain sebagainya. Itu saja mungkin Pak bisa dibantu untuk dijawab. Ya, terima kasih Mas Ilham. Jadi tadi sudah terwakili ya, yang satu dari Jakarta, satunya dari Pulau Sumatera ya, dari Sumatera Selatan, yang satunya dari Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk jawaban dari Mas Ilham juga sudah kami siapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang percepatan proses dan jumlah sertifikat halal, yaitu dengan cara kerja cerdas, kerja digital, kerja berjamaah, sehingga bisa sejahtera bersama. Nah, kunci suksesnya apa, Bapak Ibu sekalian? Jadi yang pertama itu harus paham proses pengajuan sertifikasi halal. Kemudian yang kedua, harus punya identitas dan alat kerja yang lengkap. Kemudian yang ketiga, itu optimal dalam menggunakan platform digital. Kemudian yang keempat, layani pelaku usaha yang ada di lingkungan terdekat. Dan yang kelima, memiliki tim kerja pendukung yang solid. Nah, dari pertanyaan Mas Ilham tadi sudah kami jawab ya, ada di poin nomor 2. Jadi harus punya identitas dan alat kerja yang lengkap. Kemudian poin yang ketiga juga sebagai jawaban itu harus menggunakan platform digital, dan yang terakhir itu ada di nomor 5, harus memiliki tim kerja pendukung yang solid. Jadi itu sudah terjawab dari pertanyaan Mas Ilham dari Mataram tadi. Nah, kemudian di bagian yang pertama tentang persiapan layanan sehati P3HEWI. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian itu memiliki identitas dan alat kerja yang telah disiapkan oleh LP3HEWI. Nah, di sini identitas profesinya berupa apa Bapak Ibu? Ada ID card yang mencantumkan foto Bapak Ibu sekalian, kemudian nama, kemudian nomor registrasi Bapak Ibu sekalian, dan nomor kontak yang bisa dihubungi, serta adanya logo dari lembaga LP3HEWI dan BPJPH. Nah, kemudian yang kedua adanya kartu nama. Nah, kartu nama ini nanti bisa dicetak, itu bisa disebarluaskan kepada para pelaku usaha yang ada di wilayah Anda. Kemudian yang kedua itu ada identitas bisnis. Identitasnya berupa apa? Itu berupa spanduk Bapak Ibu. Nah, ini menegaskan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sekalian itu melakukan pelayanan sertifikasi halal gratis yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Kemudian adanya banner, itu juga menjelaskan bahwa Bapak Ibu sekalian itu sebagai P3H itu nantinya melayani klinik ya, layanan sertifikat halal gratis, di mana ini merupakan program wajib halal 2024, supaya nantinya para pelaku usaha ini bisa terhindar dari sanksi Bapak Ibu apabila belum memiliki sertifikat halal atas produk-produknya gitu. Nah, kira-kira apa saja alat kerja yang wajib dibawa oleh para pendamping P3H Edukasi Wakaf Indonesia? Nah, adanya flyer Bapak Ibu. Nah, flyer wajib halal dan sehati ini nantinya akan lebih meyakinkan apabila Bapak Ibu berkunjung kepada para pelaku usaha bahwa memang benar ada wajib halal ya 2024 bagi para pelaku usaha. Nah, kemudian wajib juga bahwa contoh sertifikat halal yang sudah
terbit, sehingga nantinya para pelaku usaha jadi tahu dan mengerti, oh ternyata seperti ini sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Kemudian tentang pembuatan perlengkapan ya, label produk sehati di sini itu bisa berupa standing akrilik, kartu label, kemudian spidol hitam, juga label yang ditempelkan. Nah, di bagian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, percepatan jumlah terbit sertifikat halalnya. Nah, di tahap yang pertama, Bapak Ibu lakukan pemasaran jasa ke kontak WA tanpa terkecuali. Di mana target tahap pertama ini adalah promosi sehati ke seluruh kontak yang ada di WA Bapak Ibu sekalian. Kemudian di tahap yang kedua, ada melakukan pemasaran jasa ke komunitas di sekitar domisili tempat tinggal Bapak Ibu sekalian. Nah, target tahap kedua ini apa? Melayani 30-50 pelaku usaha secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, itu nantinya Bapak Ibu sekalian melakukan pemasaran jasa sebagai penyelia halal. Nah, ini untuk lanjutannya ya. Dengan target nantinya apa? Di tahap ketiga ini membina kelompok pelaku usaha untuk jaminan produk halal. Nah, nantinya Bapak Ibu sekalian silakan menggunakan platform sertifikasi halal.id untuk mengurangi risiko penolakan dari Komite Fatwa. Nah, nantinya Bapak Ibu sekalian harus punya akun di swakarta.id serta nantinya melakukan kurasi data pelaku usaha melalui sertifikasi halal.id. Ini penting biar nantinya Bapak Ibu bisa melakukan percepatan dalam pendampingan para pelaku usaha sehingga nantinya tools ini bisa membantu Bapak Ibu dalam pendampingan. Nah, di sini ada pendamping proses produk halal dan para pelaku usaha hubungannya apa dengan Komite Fatwa BPJPH. Untuk pilihan yang pertama, itu bisa kirim data pelaku usaha secara langsung ke si halal. Tetapi nantinya tidak jelas waktu persetujuannya. Adanya resiko untuk dikembalikan bahkan ditolak oleh Komite Fatwa terhadap pengajuan sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha dan para P3H. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu sekalian nantinya pilihan yang kedua itu menggunakan sertifikasi halal.id. Di mana nanti ada kesempatan revisi Bapak Ibu. Itu tergantung dari Bapak Ibu sekalian sebagai pendamping proses produk halal. Nantinya ini terkait dengan kurasi dan revisi tentang kualitas data pengajuan pelaku usaha. Nah, dengan penggunaan sertifikasi halal.id ini diharapkan nanti akan terbit sertifikat halal itu sekitar 7 hari ya, Bapak Ibu sekalian, karena kualitas datanya itu dari para pelaku usaha itu yang terbaik dan memenuhi standar sesuai yang ditetapkan oleh Komite Fatwa BPJPH. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada aturan dasar terkait kualitas foto dari pengajuan produk sehati. Apa saja Bapak Ibu, nantinya foto produk itu harus label produknya itu jelas. Kemudian isi produknya juga jelas, kemasan produknya jelas, penerangannya cukup, resolusi foto juga cukup. Nah, latar foto produk itu jangan ini ya, menggunakan rak ya. Kemudian jangan ada tanaman, kemudian ada kamar mandi, tetapi diusahakan itu wajib menggunakan dinding yang polos serta meja yang bersih.
dan nanti fotonya dari atas Bapak Ibu sehingga terlihat jelas. Nah, untuk alas foto produk itu jangan ada lantai, karpet atau tikar. Kemudian dipegang dengan tangan. Kemudian adanya rumput dan pot itu jangan dilakukan ya. Nantinya alasnya cukup meja atau alas yang polos tadi, dan pastikan lensa kamera untuk memotret produknya itu bersih dari kotoran sehingga hasil fotonya itu menjadi lebih jelas. Nah, dengan adanya ketentuan foto verifikasi dan validasi P3H dengan para pelaku usaha nantinya, maka yang pertama, layani pelaku usaha dengan radius 3-5 km dari tempat tinggal Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua itu fokus ke PKK, pasar, dan komunitas. Yang ketiga, silakan bentuk grup tim kerja P3H lokal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sarankan segera membentuk tim kerja kecamatan, biar nantinya agar kerja Bapak Ibu sekalian bisa jadi lebih produktif. Nah, terkait dengan LP3H cabang provinsi, nantinya P3H itu akan membentuk grup tim kerja P3H EWI dengan melakukan perekrutan dari sekitar domisili Bapak Ibu, yaitu kabupaten atau kota. Dan kemudian potensi perekrutan P3H-nya itu yang pertama adalah ibu-ibu PKK, yang kedua adalah mahasiswa, yang ketiga adalah siswa SMK, yang keempat itu santri pondok pesantren, yang kelima itu penyuluh agama, yang keenam itu guru agama, yang ketujuh pelaku usaha mikro, yang kedelapan itu pendamping sosial. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan potensi yang bisa Bapak Ibu rekrut tadi, nantinya silakan bentuk grup tim kerja sehati itu terdiri dari 5 orang P3H EWI. Fungsi dari personil tim kerja itu nanti adalah yang pertama itu sebagai edukator sehati itu 2 orang, itu terkait dengan kehumasan dan komunitas ya. Yang kedua itu tugas sebagai surveyor atau verbal itu juga 2 orang, nantinya melakukan data collecting dan validasi. Dan yang ketiga adalah inputer QC atau mensubmit dari pengajuan SH tadi, itu 1 orang yang melakukan verifikasi dan cek untuk kualitas dan proses administrasinya. Sehingga diharapkan nantinya per bulan itu bisa terbit 200 sertifikat halal. Dan nantinya dari 5 tim itu per personil itu bisa terbit 40 sertifikat halal. Nah, nantinya Bapak Ibu ke depan itu akan ada pilihan alternatif, yaitu adanya asisten P3HAW, sehingga nantinya kerja Bapak Ibu akan semakin cepat dan semakin produktif. Nah, kenapa ada asisten P3HEW? Nantinya asisten ini supaya kerja Bapak Ibu itu tidak perlu ribet, tidak perlu repot dan ruwet dalam pengisian data ke Sihalal, karena nantinya semua akan ditangani oleh asisten LP3HEW yang sudah berpengalaman, sehingga nantinya sertifikat halal terbit lebih cepat, income P3HEW bisa lebih besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa ada asisten P3HEW? Karena adanya tantangan. Karena dari P3H itu mungkin ada yang gaptek sehingga butuh belajar lagi, merasa ribet karena banyaknya data yang harus di-input. Kemudian merasa repot karena tidak punya waktu.
Kemudian merasa ruwet karena harus menyesuaikan dengan standar dari komite fatwa. Nah, butuhnya pecah telur sehingga fee yang didapat itu bisa lebih cepat cair, Bapak Ibu. Nah, solusi alternatifnya nanti akan adanya asisten P3H EWI, di mana nantinya data diinputkan ke si halal sehingga bisa menghemat waktu dan tenaga. Kemudian sesuai dengan standar dari komite fatwa. Dan nantinya ini akan berpengaruh sehingga income Bapak Ibu sekalian sebagai P3H itu bisa lebih besar dan lebih cepat. Nah, insya Allah nantinya ini akan siap ya di Swakarta itu di tanggal 21 Maret 2024. Alhamdulillah nantinya bahagia dapat membantu pelaku usaha jadi halal dan banyak rezeki halal juga bagi P3H EWI sehingga insya Allah sejahtera dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, itu Bapak Ibu. Nantinya yang saya sampaikan tadi adalah langkah-langkah percepatan Bapak Ibu sehingga nantinya Bapak Ibu dalam pendampingan pada para pelaku usaha itu bisa lebih cepat sehingga nantinya fee yang didapat juga lebih banyak, lebih besar dan juga lebih cair, cepat cair juga ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu materi dari saya. Kemudian untuk sesi yang selanjutnya kami persilahkan untuk Pak Ruli. Ya, Waktu dan ya, layar Pak. kami serahkan. Monggo Pak Ruli. Siap. Ya, Pak. Terima kasih. Ini agak kaget juga sih sebetulnya nih. Disuruh jadi pemateri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari P3H EWI, sebenarnya bingung Mas nih mau ngasih materinya, tapi oke. Saya mau ngasih paling sedikit pengalaman saya awal bergabung dengan EWI di akhir Agustus ya Mas. Iya Pak Di Ruli. akhir Agustus, mungkin teman-teman kenapa sih bisa kok saya bisa masuk ke sana ke sini Mas bekerja sama tanpa sebetulnya kalau aturan dari EWI kita harus menyelesaikan dulu tahapan demi tahapan di Swakarta supaya kita bisa dapat rekomendasi gitu. Bapak Ibu sekalian, kalau saya di sini di Kota Bogor khususnya Jawa Barat juga saya bisa melakukan pendekatan dan kerjasama itu karena nekat pertama. Karena beberapa kali saya turun ke lapangan itu ditolak, dan itu yang paling sakit hati. Dan waktu itu saya masih belum paham gimana cara kalau ditolak tuh gimana sih. Itunya kita harus ngobrol apa sih, harus ngomong apa sih sama PU nih. Nah, terus akhirnya pelan-pelan saya pelajari seluk-beluk gimana supaya kita bisa masuk ke P3H ke pelaku usaha tanpa ada penolakan. Tapi memang Bapak Ibu sekalian, yang namanya ditolak itu sudah hal yang lumrah karena ada rasa ketakutan karena ada data yang kita minta dari mereka. Saya ada beberapa kali bahkan ketika saya sudah bekerja sama dengan Perumda itu mereka jujur, mereka minta surat permohonan secara tertulis. Artinya apa? Agar kerjasamanya resmi, agar kita tuh LP3H ini bisa buka layanan sertifikasi halal di setiap unit. Karena di Bogor ini saya kerjasama dengan Perumda, ada 13 pasar yang harus saya sertifikasi di Kota Bogor dan alhamdulillah itu sudah terlaksana sejak
awal September sampai dengan Oktober. 1 bulan saya dikasih waktu kesempatan buat mensertifikasi 13 pasar yang ada di Kota Bogor. Jadi ada yang pasar pagi, ada yang pasar malam. Nah, jadi kalau pagi ya pagi kita ngedata, kalau pas mereka itunya malam, dagangnya malam ya malam. Tapi dari situ saya akhirnya belajar dan ngerti gimana semakin paham tentang sertifikasi halal ini. Gitu. Artinya kita harus betul-betul niat, fokus intinya. Kalau cuma sekedar, kalau buat saya pribadi ya, kalau cuma sekedar sertifikasi jadi pendamping PPH itu cuma sekedar iseng nggak akan merasakan nikmatnya kita dapat banyak PU. Gajian nih kayak kemarin nunggu berapa bulan kan gajian kita ini nunggu honor itu ya, itu bakal kerasa nikmatnya ketika kita punya banyak inputan data. Ini aja sejak awal Maret saya sudah dapat data yang kemarin saya tanya sama Bajen asisten P3H sudah mulai launching belum? Kalau seandainya sudah, ini ada 163 data yang mau saya serahin ke asisten P3H supaya saya bisa lebih fokus gitu. Kan enak kalau jadi berasa banget gitu kalau misalkan nggak kayak kemarin kita ngedata terus sertifikat halalnya kita nunggu bener gak nih, tapi akhirnya kesini belajar sering komunikasi dengan admin Ewi, sering komunikasi dengan Pak Roy, akhirnya saya tahu gimana caranya nih supaya bisa apa sih namanya pengajuan dalam 1 hari ini pengajuan, besok terbit. Mungkin teman bahkan kemarin Mbak Jen sempat ngomong ya, bisa 0 hari. Artinya gimana ketika data itu bagus sesuai dengan arahan, insya Allah data itu cepat terbitnya. Gitu. Nah, saya lakukan tahap demi tahap apa yang diarahkan sama LP3H EWI, bahkan sampai terus akhirnya kita bisa kerjasama. Intinya kerjasama dengan pihak kelurahan, terus kerjasama dengan kanwil kota kabupaten itu wajib kita lakukan. Karena apa? Ketika sudah kita melakukan pendekatan ke kelurahan, terus ke kanwil kabupaten kota, ya, itu akan memudahkan langkah kita supaya apa? Supaya kita dikasih jadwal, untuk melakukan sosialisasi ke UMKM. Jadi kita nggak perlu turun lagi nyamperin pelaku usaha yang ada di pinggir jalan. Karena apa? Kelurahan rata-rata hampir semua kelurahan, bukan hampir, saya rasa sih data UMKM itu di setiap kelurahan ada. Kayak misalkan satu kelurahan paling sedikit PU itu ada bisa sampai 300-400 data yang mereka punya. Nah, kita harus lakukan pendekatan supaya data UMKM itu bisa kita ambil. Terus gimana caranya supaya kita dikasih jadwal, terus mereka mengundang PU supaya mereka tuh hadir di acara kegiatan kita atau sosialisasi kita di kelurahan. Jadi itu intinya harus pinter ngomong sebetulnya sih. Harus pinter ngomong, harus bisa melakukan pendekatan, tapi yang jelas pendekatan secara emosi itu lebih apa ya, lebih kena dibanding kita pendekatan pakai surat gitu. Kalau surat akhirnya kita jadi kayak bahasanya harus bahasa resmi. Cuma kalau kita lakukan pendekatan secara emosional di luar ini, nah surat itu nantinya ya tetap dibutuhkan, tapi kita lakukan dulu nih pendekatan secara emosi gitu, secara emosional kita lakukan pendekatan. Setelah itu baru kalau memang mereka tapi kalau saya sih jarang ketika sudah melakukan pendekatan secara emosional, ya udah Kang sok mangga mau kapan pelatihannya biar kita undang
UMKM-nya ke sini, berapa peserta yang harus kita hadirkan, terus apa aja yang harus disiapkan oleh kelurahan. Nah, itu kalau sudah melakukan, kita udah deket sama lurah, kita sudah deket sama Ekbang, apa yang kita minta pasti diturutin. Jadi itu pengalaman saya kenapa bisa sampai dapat PU. Sekali turun saya ke lapangan, sekali turun saya sosialisasi, paling sedikit itu 100 data PU yang saya dapat. Jadi itu kalau misalkan ada yang mau tanya, ini agak kaget masalahnya, saya nggak nyiapin materi jadinya ngaco. Jadi itu teman-teman, rekan-rekan, saudara, sahabat P3H, pengalaman saya selama menjadi P3H di LP3H EWI gitu. Insya Allah nanti kalau ada yang bertanya juga, mangga silakan bisa kontak saya atau kita bahas di sini. Silakan. Terima kasih Mas Wawan, itu aja dulu. Kalau Anda yang mau tanya, mangga saya bisa jawab. Terima kasih Mas Wawan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruli untuk sharingnya ya. Ya. Semoga menginspirasi dan Masya Allah luar biasa ya Pak ya. Iya Pak. Sudah dikasih apa ya istilahnya 13 pasar di Kota Bogor. Iya. Yang pasar pagi, pasar malam suruh ngerjain ya Pak ya. Iya Pak. Jadi luar biasa ya. Untuk sertifikasi halal ini ya kita dituntut all in sebetulnya Pak. Itu. Jadi kalau pasarnya malam jam 2 ya jam 2 kita berangkat sama orang pasar, dan alhamdulillah Pak, setiap kali saya turun ke lapangan baik sama kelurahan ataupun dari PD pasar, kita dikawal Pak. Ada security-nya kalau dari PD pasar, ada bagian peningkatan dagang, pemberdayaan pedagang, pemberdayaan pelaku usaha. Terus kalau di kelurahan itu ada juga kita didampingi sama Babinsa, Babinkamtibmas, sama Ekbang turun ke lapangan untuk verifikasi. Dan yang paling enaknya apa? Yang mereka suka itu kalau selesai kita verbal, pulang bawa makanan. Itu sukanya Pak. Gitu kawan. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian itu tadi ya di awal itu Pak Ruli menyampaikan modalnya nekat. Meskipun Ya, ditolak tetap jalan. Nah, semangat pantang menyerah itu yang harus ditiru ya Pak Ruli. Jadi ya. memang tadi mungkin awal itu ada penolakan. Cuman setelah ibaratnya kalau orang Jawa tuh lebih telaten, diseriusin pelan-pelan, terus tadi adanya pendekatan ya Pak ya, secara emosional. Nah, itu akhirnya tanpa kita harus mencari, itu sudah ada jadwal sendiri. Nah, itu yang luar biasa. Jadi semuanya kan berproses ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak langsung tiba-tiba dapat, enggak. Ada proses untuk mencapai level itu. Nah, itu sudah dibuktikan sendiri sama Pak Ruli tadi. Jadi Pak Ruli tadi sudah memberikan contoh, silahkan nantinya Bapak Ibu perlunya kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Contoh ya, kelurahan tadi, kemudian Kanwil Kabupaten Kota, yang dimana nantinya setiap ada jadwal sosialisasi tadi bisa pegang data ya Pak, 300 sampai 400 data. Nah, data yang sekian itu kan kalau cari sendiri kan ya susah ya Pak ya. Gempor Pak. Nah, gempor. Nah, makanya perlu adanya tadi pendekatan, kemudian sosialisasi ke person to person tadi, yang contohnya pejabat ya Pak ya, yang pegang wilayah lah ibaratnya seperti itu. Nah, modalnya itu selain pinter ngomong, tadi juga kalau surat itu belakangan, kalau udah kepegang orangnya, insya Allah akan lebih mudah gitu ya Pak Ruli ya Pak. Nah, terkait dengan data yang masih ditampung tadi ya Pak, ada 163 data itu mau dilemparkan ke asisten LP3HEWI. Nah, itu kami siap Pak nanti jadi terima.
kita jadi bisa fokus Pak, Iya, ambil data, iya, verifikasi, udah ada yang input data dan tidak khawatir sertifikat halal tuh lama keluar, lama terbitnya Pak. iya, Serahkan kepada ahlinya. ya. Itu Pak. Jadi saling Dan satu bersinergi lagi Pak Pak antara tambahan. lembaga, iya dengan Iya, P3H. dan satu lagi tambahan. Ya, Setelah beberapa bulan kalau kita melakukan pendekatan ke kelurahan, kanwil, disperindak, ya, kita sudah tidak mencari PU lagi, tapi kita diminta untuk hadir sosialisasi mendata para pelaku usaha. Itu Pak kuncinya Pak. ya, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Di sini sudah ada Pak Tamrin Hamel. Silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand dan nanti secara bergiliran menyampaikan baik bisa pertanyaan maupun pernyataan. Silahkan Pak Tamrin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, oke berarti alhamdulillah jaringan saya mulai baik lagi, Mas. Oke, Mas. Ya, yang pertama selamat berpuasa ya untuk kita semua ya. Ya, Iya, sama-sama Mas Tamrin. iya, oke Pak Ruli juga ya, Pak ya. Ya, Siap. selamat berpuasa untuk kita semua. Semoga amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Sang Ilahi Rabb ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mas Pak Ruli, saya ini cuma mau tanya ini, ya, cuman ini mengenai bertentangan dengan atau berkaitan dengan apa namanya itu Swakarta juga berkaitan dengan apa domain dan lain sebagainya ini. Ini bagaimana Pak ya melengkapi data di Swakarta, termasuk cara mengisi domain. Karena kalau waktu saya ngisi di si halal tuh NIB-nya sudah saya lengkapi, sudah masuk, tapi ada informasi dari Swakarta bahwa PU Anda yang bernama ini belum melengkapi dengan catatan termasuk NIB-nya itu. Itu gimana ya cara mengisi domainnya itu mungkin yang kalau saya nggak salah di domain itu. Kebetulan saya juga belum begitu paham, Mbak, Mas. Gitu, Mas. Iya, Mas. Iya. Ya Pak Tamrin. Jadi untuk pengisian yang di sertifikasi halal.id nantinya silahkan diisi step by step dan kemudian di tahap akhir itu kan ada fasilitas ya domain gratis. Nah itu silahkan diisi saja. Itu bebas Bapak Ibu sekalian. Bisa nama usaha, bisa kira-kira kata yang nantinya menggambarkan usaha. Jadi nantinya penulisannya itu silahkan disambung ya, jangan ada spasi karena banyak Bapak Ibu sekalian itu yang mengisi dengan spasi. Nah, itu otomatis tidak bisa. Nantinya silahkan penulisannya itu disambung Bapak Ibu. Jadi tanpa spasi. Gitu Pak Tamrin? Oh iya, oke Mas. Mas, kemudian masih ada lagi ini Mas ya. Tentang masalah asisten ini Mas. Ya gitu. Ini untuk asisten ini dibayarkan oleh siapa tuh? Masalah budgetnya oleh P3H atau dari mana itu Mas? Dari Coba mohon P3H-nya Mas dijelaskan. Tamrin. Iya. Jadi begini Pak Tamrin, kalau untuk Iya. pembuatan NIB itu kan dibayarkan oleh para pelaku usaha. Tetapi Iya. kalau untuk asisten ini dibayarkan oleh P3H-nya, Pak. Jadi ini urusan LP3H dengan P3H. Tetapi kalau pembuatan NIB yang kemarin itu antara pelaku usaha dengan Swakarta. Gitu Pak Iya. Tamrin. Iya, tuh kalau boleh tahu tuh per sertifikat bisa berapa sih budgetnya untuk asisten Mas? Itu. Kalau itu nanti akan ada sesi khusus Pak untuk launchingnya ya. Jadi nanti akan kami jelaskan secara rinci termasuk nanti untuk diskusi tanya jawabnya Pak Tamrin. Jadi ini kita spill dulu ya. Jadi ini loh akan ada fitur khusus, fitur baru yang nantinya bisa membantu kerja Bapak Ibu sekalian sebagai P3H. Jadi ada informasi awal dulu. Jadi ditunggu ya Pak ya nanti untuk tanggalnya. Jadi perlu dicatat saja nanti
akan ada sesi khusus untuk pembahasan tentang asisten ini. Oh, Ya, Mas, kalau untuk gambarannya ini cuman gambarannya doang ya. ya. Kalau kalau cuman gambarannya doang, kalau misalnya eh, semua data sudah kita serahkan ke asisten, berarti kita tinggal menunggu sertifikat terbit atau kita masih punya kerja mengisi di aplikasi lain, Mas. Demikian, Mas. Ya, otomatis nanti kalau data sudah dikirimkan, itu nanti kan yang input dari tim ya Pak ya, dari asisten. Nah, itu nanti kan Bapak Ibu tinggal ini aja, verbalnya aja ya, yang dari akun P3H. Nah, setelah itu bisa dikirimkan, tetapi datanya itu kan sudah melalui kurasi dan sudah difilter oleh kami, sehingga insya Allah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Komite Fatwa di BPJPH. Oh, oke, Ya, sip, mantap, Mas. Oke, sudah jelas, Mas. Oke, Mas, thank you. ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Tamrin. Nah, untuk selanjutnya ini silahkan Pak Muhammad Isnaini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Pak, ini saya kan baru nih di Swakarta baru daftar juga, belum saya ini trainingnya kan, training tahap pertama nih baru masuk baru bisa tadi ini saya daftar ini kan daftar di Swakarta baru berhasil lah gitu kan. Nah, jadi saya tadi kan udah mendengar penjelasan tadi dari Pak siapa tadi yang tentang kelengkapan itu kan ada kelengkapan ID card, ada flyer semua kan harus kita Ya. lengkapi semua. Nah, itu untuk ID card, flyer segala macam itu kita yang nyetak sendiri atau nanti dapat dari ini Pak, dari mana Pak? Dikirim dari mana atau gimana gitu Pak? Jadi karena kemudian yang kedua untuk tim kita, misalnya saya kemarin sebenarnya ada mendaftar di daerah lain, maksudnya tidak sesuai dengan KTP, tapi nyata setelah saya lihat di yang pendaftaran dari dashboard itu tetap harus masukkan yang lokasi di mana KTP saya kan. Jadi yang itu tuh saya nggak tahu itu yang sebelumnya itu yang websitenya Kemenak atau apa untuk waktu itu saya daftar itu kan. Kemudian kan dialihkan ke yang si halal kan, yang ke si halal apa ptsp.go.id. Nah di situ kan saya daftar sesuai KTP. Nah itu wilayah kerja saya itu apakah bisa harus di yang sesuai KTP atau bisa saya pindah ke tempat lain gitu Pak? Nah itu yang kedua pertanyaan saya Pak. Nah gitu dulu Pak ya. Nah, Baik, Pak Ahmad Isnaini, selamat datang ya Pak ya di dunia ya, P3H Pak. Nah, baik Pak, makasih. Bapak, jadi gini, nantinya semua atribut kelengkapan itu akan ada di dashboard akun Mitra Swakarta atas nama Bapak. Nah, Oke. Nah, jadi nanti kami kirimkan di situ itu desainnya Pak. Nanti silahkan Bapak cetak dan intinya bisa disebarluaskan ya untuk kartu namanya tadi dan ID card-nya itu juga bisa dicetak sebagai kelengkapan saat melakukan pendampingan ke pelaku usaha. Gitu. Nah, ya. terkait untuk pendaftaran yang area pendampingan itu menyesuaikan yang ada di si halal. Jadi area pendampingannya itu sesuai yang diinput saat di si halal, Pak. Nah, Oh gitu di ya. si halal itu kalau Bapak mencantumkan alamat KTP ya berarti alamat itu yang nantinya jadi area pendampingan Bapak. Oh gitu ya. Itu. Ah. Iya. Mungkin, Pak, untuk tim tadi kan ada tim katanya kalau misalnya kita di kecamatan ini kita ngumpulkan tim itu gimana kita bisa tahu tim kita itu siapa maksud orang-orang yang sama dengan kita dari P3H EWI ini apakah di misal kayak Pekanbaru saya kan di Pekanbaru ini Pak maaf saya di Kota Pekanbaru Riau. Nah ini saya harus koordinasi atau mengkontak ada nggak kontak personnya misal siapa gitu kan atau EWI ada perwakilannya di Pekanbaru atau gimana maksudnya biar saya bisa jadi ngetim gitu dengan mereka kan atau yang kedua saya dengar juga ini ada yang dari P3H yang lain yang bukan dari EWI itu mereka dapat proyek gitu Pak maksudnya ya memang mereka mengontak apa namanya kayak UMKM gitu kan. Jadi dari nanti UMKM mana gitu nanti apa persatuan UMKM atau asosiasi UMKM itu udah ngasih kayak proyek ke mereka sehingga mereka udah tinggal ini ke pelaku-pelaku usaha aja gitu Pak. Jadi itu yang saya masih agak bingung itu Pak. Oke. Nah, kalau untuk tim itu silakan dibentuk Pak. Nantinya itu Bapak kalau sudah punya akun di Mitra Swakarta itu nanti
itu akan ada referral, Pak. Nah, di situ nanti referralnya silahkan bisa disebarkan ke orang lain, sehingga orang yang daftar tadi kan pakai referralnya Bapak. Nah, itu nanti akan jadi timnya Pak Isna ini, gitu Pak. Oh gitu. Nah, Ya, oke. terkait dengan LP3 EWI cabang tadi, itu sebenarnya sudah ada Pak. Cuma nanti untuk info lengkapnya itu bisa nanti kami informasikan. Itu Baik. nanti admin registrasi ya Pak ya. Nanti bisa ke Mas Ya. Fas untuk info lebih lengkapnya. Oh, Kemudian terkait dengan proyek tadi itu seperti Pak Ruli tadi ya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu sekalian itu melakukan pendekatan ke lembaga-lembaga atau kelurahan tadi ya, kemudian dinas-dinas itu nanti seperti yang disampaikan Pak Ruli tadi. Itu ya, ya, Bapak ya. tanpa perlu mencari nanti akan dapat project sendiri Pak. Jadi tidak perlu mencari malah disuruh untuk gimana caranya ini bisa disertifikasi halal. Oh gitu Itu Pak. Pak Ya. Isna ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, senang. Kemudian untuk selanjutnya di sini atas nama Rizal Al Hasan, persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin Mas Wawan, Ya, saya ingin berkonsultasi dan semoga konsultasi saya ini sama halnya dengan teman-teman lain. Pertama, saya dari Gorontalo, Mas. ya, Pertama, yang ingin sampaikan dan ingin saya tanyakan juga, ini berkaitan dengan pada saat eh, kita melakukan apa namanya semacam tracking lah terhadap PU yang ada di masing-masing kecamatan atau bahkan kabupaten, ternyata ada yang sudah punya NIB, ada juga yang belum. Nah, berkaitan dengan NIB, mereka sampaikan mereka itu dibuatkan oleh atau pada saat pembuatan mereka buatnya di Dinas PTSP Permodalan, satu pintu, Dinas Permodalan, bukan di Koperindak, DPM. ya, tapi di permodalan tersebut. Ya, DPM PTSP ya. Ya, terus setelah saya cek bahwa ada yang NIB-nya yang memang produknya itu kalau mau diajukan self declare itu masuk, tetapi kalau melihat NI KBLI-nya itu kayaknya nggak bisa masuk, kayaknya menurut saya. Nah itu, jadi mungkin kalau saya dengar-dengar kemarin sesuai hasil-hasil Zoom bahwa mungkin bisa dikembangkan atau ditambah. Itu pertama Mas. Lalu yang kedua, ini juga berkaitan dengan masih dengan pembuatan NIB bahwa eh, kalau misalnya kita mau mintakan biaya itu memang banyak yang mundur, baik yang apalagi yang pelaku usaha yang sangat kecil, karena di flyer itu kan memang tertulis gratis, tapi bahwa gratis itu hanya untuk penerbitan SH, banyak yang mundur. Lalu yang terakhir Mas, sebenarnya banyak ini cuman kan kita terbatas oleh waktu. Yang terakhir ini yang paling teknis eh, berkaitan dengan apa namanya Kepkaban ya. ya, Kepkaban tentang 13 jenis produk makanan yang dapat dimasuk di self declare. Nah, saya fokusnya ke nomor 7 produk bakery. Kalau saya lihat di Kepkaban ini ada sekitar 3 KBLI yang bisa masuk. Memang produknya banyak. Nah, namun yang ingin saya tanyakan juga ada kaitan dengan anu Mas, dengan kan satu NIB, 3 KBLI. Nah, satu KBLI itu 10 varian produk. Nah, itu yang saya ingin pastikan. Berarti kalau misalnya 3 KBLI, berarti sampai 30 varian produk ya Mas ya. Kira-kira begitu Mas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertanyaan pertama itu perlu Bapak Ibu cek. Untuk NIB-nya itu NIB versi yang masih 1.1 atau yang sudah RBA. Jadi beda ya Bapak Ibu, meskipun punya NIB, ternyata banyak sekali pelaku usaha itu yang NIB-nya masih versi lama. Jadi harus migrasi dulu ke RBA. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, silahkan cek KBLI-nya, apakah itu masuk dalam kategori self declare yang sehati. Karena meskipun produknya sama dan masuk, tapi kalau KBLI-nya itu nggak masuk, tetap tidak bisa diterima di sehati. Jadi pastikan KBLI-nya itu sesuai. Karena kalau menurut OSS, NIB itu KBLI-nya ribuan ya Bapak Ibu. Dan satu produk itu bisa lebih dari satu KBLI, tergantung dia kebutuhannya untuk apa dulu. Jadi bisa saja pelaku usaha itu dia punya produk roti atau minuman, tetapi tidak semua KBLI kan masuk ke sehati. Kadang ada perdagangan eceran, kadang ada jual keliling, itu tidak masuk dalam sehati. Tetapi nanti silahkan lakukan penyesuaian ya KBLI-nya yang sesuai sehati. Jadi meskipun produknya sama, tapi KBLI-nya harus menyesuaikan. Untuk pertanyaan yang kedua, apabila ada pelaku usaha yang menanyakan, loh katanya gratis. Ya, yang gratis itu sertifikasi halalnya. Tapi kalau untuk perizinan itu silahkan memilih Bapak Ibu. Kalau ingin tetap gratis, silahkan langsung pembuatan di oss.go.id. Tetapi kadang Bapak Ibu sekalian apabila merasa kerepotan, silahkan lakukan jasa pengurusan Bapak Ibu melalui Swakarta. Itu nanti biayanya kan 50.000. Tetapi nanti yang 20.000 itu akan kembali ditransfer ke para pendamping yang mengajukan tadi. Jadi sebenarnya itu juga ada benefit bagi Bapak Ibu sekalian yang mengajukan untuk pengurusan NIB di Swakarta. Itu Pak Rizal. Ya, untuk selanjutnya ini ada atas nama Kang Nasir. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Pak, tadi habis keputus. Mau nanya gini Pak, di kota kami kan ada pedagang dari kota lain. Tiap hari dia emang karena tempat tinggalnya perbatasan antara kota kami dengan kota beliau berjualan. Nah, bisa nggak kami proses Pak? Sedangkan beliau emang tinggalnya di kota beda, tapi jarak tempuhnya beliau kalau berjualan ke kota kami adalah ya paling kurang lebih ya 1 jam. Nah, apakah kami sebagai P3H di kota beliau tempat usahanya bisa nggak memproses dengan PU yang dari kota lain walaupun dia emang beda domisili lah intinya dengan saya sebagai P3H-nya. Ya, pertanyaan saya Pak, itu masih satu provinsi enggak? Satu provinsi Pak. Berarti kalau masih satu provinsi itu masih bisa didampingi. Tetapi nantinya untuk melakukan ini ya kunjungan itu harus ke lokasi usahanya ya Pak ya. Ya, kalau usahanya dia di dekat ya. Yang jauh itu domisili rumah ininya ya, asalnya ya. Kalau dia usahanya emang di kota kami, usahanya beliau. Ya. Cuma pabriknya adalah di tempatnya beliau di beda kabupaten nih, beda kota. Yang penting masih satu provinsi bisa didampingi Pak. Masih siapa ya? Oke. Bisa. Ya. Nah itu aja Pak. Tadi ada WA masuk dari beliau.
Oh iya, Ya saya kan silakan pasar bisa induk langsung di didampingi. pasar-pasar gitu Pak. Gitu Pak. Makasih Pak Rio. Salam Pak. Ya, Dari kami saya dukung cara antum bekerja di pasar-pasar. iya. Ya, Terima kasih Kang Ya, Nasir. Sekarang lanjut ini atas nama Ina. Silahkan. Ya, silahkan disampaikan. Bu. Baik, karena tidak respon, sekarang ini atas nama Ahmad Maulana. Dipersilahkan. Cek, kedengaran suara saya, Mas. Ya, Ya, terdengar. benar. Silahkan. Nah, begini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, ya, ini pertanyaannya lebih tertuju ke Pak Ruli lah ya. Ya, Jadi, begini, Pak. Dari yang Bapak ceritakan, kalau Bapak ini sudah anu lah ya, sudah bahasanya ngelobi kelurahan, kanwil, pokoknya instansi-instansi pemerintahan begitulah ya, Pak. ya, Nah, kalau dari yang Bapak jelaskan itu menggunakan pendekatan pembicaraan yang lebih emosional lah ya, bukan tidak hanya sebuah surat aja. Nah, tetapi Pak, yang saya lihat kalau di kota saya ya, itu ya, Pak. rata-rata yang instansi pemerintahan gitu tuh was-was, was-was kalau didatangi kayak orang-orang yang begitu yang mengajukan acara atau apa gitu, tetapi anu cuman sendiri aja begitu Pak atau membawa tim tapi nggak ada Ya, kayak petingginya begitu Pak. ya, ya, ya. Nah, saran dari Bapak itu bagaimana kalau menghadapi instansi pemerintahan yang begitu Pak? Itu aja Pak. Ya. Oke, dengan Mas izin ngejawab Pak Wawan. Ya, silahkan Wawan Pak ya. Ruli, monggo. Ya, Pak Alif ya. Gini Pak Pak, Maula. saya itu sering berhadapan sama pejabat-pejabat kelurahan, kanwil yang mereka memang malah saya sempat ada adu argumen dengan mereka karena waktu itu berkaitan dengan eh, yang namanya pengajuan di aplikasi itu kan harus pakai KTP. Jadi saya debat masalah eh, karena gini, pada saat saya minta nanti kita akan minta data KTP terus ditolak sama lurah, jangan nanti takutnya untuk mendukung salah satu paslon, untuk mendukung caleg ini, caleg itu. Udah saya bilang gini, kalau menghadapi yang kayak kayak seperti itu, pejabat yang seperti itu yang khawatir kita ini apa sih kalau datang sendiri takutnya penipuan. Sering saya dapat hal yang kayak begitu, disangka penipu, disangka mau ini. Sekarang kita bicara logis aja. Kalau kita mau nipu datang ke kelurahan, nggak mungkin saya sendiri datang berani nemuin orang pejabat. Terus satu itu, yang kedua ya, kita punya ID card loh di tools kita di Swakarta yang bisa, terus kita punya ID card, kita punya surat tugas, kita punya sertifikat pelatihan, tunjukin sama pejabat nih loh kita resmi, silakan kontak atau silakan cek ID card saya, nomor registrasi saya itu terdaftar apa enggak di Kemenak, terdaftar apa enggak di BPJPH itu Pak. Terus berkaitan lagi kalau saran saya sih datang ke kelurahan, ke kecamatan atau ke kanwil. Kalau memang terbiasa sendiri, kalau saya terbiasa sendiri, jadi saya datang sendiri. Nah, saya lakukan lobby-lobby, saya lakukan pendekatan. Setelah oke, kita pendekatan emosional sudah masuk.
Nah, baru saya bawa tim pada saat kegiatan. Gitu Pak. Kalau untuk awal sih, kalau saya selalu maju dulu sendiri, bongkar dulu sendiri, datengin dulu sendiri, bicara dulu sendiri sama ini. Karena apa? Dikhawatirkan kalau kita datang rombongan, mereka pernah saya ini agak kurang percaya. Kalau rame-rame, mereka lebih sendiri atau berdua lah datang temuin, nanti setelah kita sudah melakukan pendekatan, sudah oke, terus kita dikasih jadwal untuk sosialisasi, baru kita bawa tim Pak, tim sesama P3H EWI tentunya, itu Pak. Siap, terima kasih Pak. Boleh Ya, saya nanya satu lagi Pak? ya mangga. Eh, Saya juga minta saran ya Pak. Tentunya kalau mengajukan sosialisasi seperti itu ada dana yang harus digunakan ya Pak. Kalau dari yang saya Ya, lihat, pihak EWI ini tidak menyediakan ya untuk masalah sosialisasi dana ataupun dari BPJPH juga. Nah, kalau ya, pendekatan Bapak untuk mendapatkan pendanaan ya, melakukan sosialisasi ini bagaimana Pak? ya. Gini Pak, kita coba rubah mindset Pak ya. Kita berhitung Pak. Sekarang begini, kita sosialisasi di komunitas, di kelurahan, atau dimanapun. Bikin target Pak untuk jumlah peserta. Kalau saya begini, saya selalu minta sama Ekbang, sama kelurahan atau kecamatan, atau Kanwil yang sudah punya data PU ya, atau di Sprindak ya. Saya selalu tanya, ada berapa data UMKM yang ada di dinas atau yang ada di kelurahan. Maka yang tadi saya di awal bilang, mereka pegang data UMKM itu bisa sampai 400 bahkan lebih. Bahkan ada yang sampai 1.500 data. Nah, dalam kegiatan saya kalau udah dengar ada 400 atau 500, oke, kita bagi sesi ini. Kita bagi sesi untuk sosialisasi. Sesi pertama saya minta 100 peserta. Sesi kedua di minggu depannya saya minta 100 lagi. Jadi per sesi itu 100 peserta. Bapak, Ibu, yuk kita rubah mindset kita. Terkadang gini, nih P3H males ngeluarin modal di awal. Kemarin saya waktu di Provinsi Jabar pertemuan P3H se-Jawa Barat itu ya, ada sampai orang yang berani ngeluarin 75 juta. Dan dana yang baru kembali ke dia itu baru 35 juta. Artinya dia berani modal dulu, mindset dia sudah dirubah. Artinya gini, uang yang sudah dikeluarin pasti baliknya dari mana? Ya itu kan kita dapat honor dari formulir. Begitu juga saya Pak, 100 orang, saya jumlah satu orang itu saya buatin snack 5.000 ya, 5.000 kali 100, 500.000 Pak modal saya dapat 100 Pak, 147 dikali 100 Pak, ada berapa? 14.700.000. Itu yang saya dapat. Saya modal 500.000, saya dapat uang 14.700.000. Rugi apa untung Pak? Kalau menurut saya sih nggak masalah, kita cuma ngeluarin dana buat konsumsi. Nah setelah itu kan kita dapat data, kita proses, kita bakal dapat uang. Kalau 100-100-nya masuk, 14.700.000 Pak masuk Pak uang ke rekening. Dan itu pasti bukan yang masih harus berhayal dulu, masuk nggak ya, ini nggak ya. Gitu Pak. Kalau saya sih selalu modal di awal. Kalau memang jumlah pesertanya 100, saya selalu modalin 500.000 atau 600.000 untuk snack aja. Sementara kan fasilitas disediain sama kelurahan. Sound system disediain sama kelurahan. Kita cuma nyiapin materi, tenaga, formulir, pendataan, sama tim. Udah itu aja Pak. Terima kasih. Itu aja dari saya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ruli. Semoga apa yang disampaikan Pak Ruli tadi bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang tadi yang disampaikan itu investasi dulu.
Cuman Bapak Ibu kan bisa menghitung potensi yang akan didapat apabila melakukan sosialisasi tadi. Dapat data Ya. berapa. Nah, nanti kan udah jelas nih satu sertifikat berapa cairnya. Nah, itu kan bisa dikalikan dan bisa dihitung Bapak Ibu. Seperti yang Kalau disampaikan Pak satu Roli tadi orang dari pengajuannya 3 sertifikat aja kan udah 441 tuh. iya, modal Dikali 500.000 100, tadi ya Pak ya. 40 juta lebih. Dapatnya 14 juta. Nah, Iya, Bapak Ibu modalnya sekalian. 500.000. Iya, Pak. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Gak terasa ya, udah hampir 4:30. Jadi di sini terima kasih. Mungkin untuk penanya yang selanjutnya kita sambung di sesi yang berikutnya, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga acara sore hari ini bisa bermanfaat dan semakin memotivasi Bapak Ibu sekalian bahwa profesi sebagai P3H ini memang hasilnya ya tadi yang disampaikan Pak Ruli ya, itu kalau memang ditekuni secara serius itu hasilnya akan luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya Bapak Ibu. Semoga di bulan Ramadan ini segala amal kebaikan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan Amin ya Bapak Ibu Rabbal sekalian, apabila ada salah kata dan penyampaian dari saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk Pak Ruli yang sudah berbagi bersama kami, Bapak. Terima kasih untuk ilmu dan juga pengalamannya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup acara sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ruli, terima kasih. Pak Ruli, makasih atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Mas Wawan, Pak Ruli. Ya Pak. Sehat-sehat Pak. Assalamualaikum. Lihat kesuksesan Bunda. Hatur nuhun Mas Wawan, Pak Ruli.